Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya dengan dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Gelo gak? Ini ada saudara kita nih, buat dosa nih. Dia udah taubat, kita permalukan dia. Rasul bilang, ente gak bakal mati sebelum ente lakuin dosa yang setara. Dahsyat, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Alhamdulillah kita akhirnya bisa jumpa lagi dengan Ustadz Adi Warman Karim. Yang malam ini dia, maaf ini syutingnya malam nih, beliau hadir walaupun waktunya sempit, tapi masih bisa memberikan tausiah. Insya Allah walaupun wajahnya lelah, tapi mudah-mudahan tetap semangat. Yuk kita sapa dulu yuk Ustadz kita nih. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, insya Allah, amin. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz tetap semangat rupanya. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan terus nih. Ada sesuatu yang mengganjal ya Ustadz. Jadi kita kan sudah dengar nasihat, cerita dari Ustadz semua tausiah-tausiahnya. Banyak yang berhubungan dengan nilai-nilai keikhlasan. Namun demikian yang namanya ikhlas itu ternyata tidak mudah Ustadz. Ternyata itu kebanyakan hanya sampai di mulut saja Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Nah, itu paling penting banget tuh. Imam Ghazali mengatakan hanya yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Yang keluar dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Ini maknanya kita kalau ingin menyampaikan suatu pesan pun harus dengan ikhlas. Benar gak? Itu sebabnya Imam Ghazali juga mengatakan kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Nah, ini kalau dalam kitab-kitab tasawuf nih, wah, pening nih dengar ini. Kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Bagaimana penafsirannya, bagaimana makna dari kalimat ini? Para ulama mengatakan, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ini punya 3 makna. Ini keren nih. Yang pertama maknanya adalah, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Makna pertamanya adalah, kita nggak mau terkenal. Ini men, nggak mau terkenal. Ngapain terkenal? Karena terkenal itu sangat mudah sekali membelokkan niat kita. Yang tadinya kita ikhlas untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita pengen terkenal, akhirnya niat kita berubah. Bukan lagi mencari keredoannya Allah, tapi kita ingin dipuji-puji orang. Nah, saking nggak mau terkenalnya nih, di kalangan ulama tasawuf, saking nggak mau terkenalnya, sehingga dikenal satu ungkapan, la ya'rifu wali illal wali. Dan tidaklah seorang wali itu dikenal kecuali oleh wali yang lain. Penampilannya sangat biasa. Sholat nggak di saf pertama. Karena dia nggak pengen terkenal gitu loh. Nah, inilah yang poin pertama kita. Ini ada dasarnya. Para ulama tasawuf ini, waktu menyampaikan makna pertama, nggak mau terkenal. Ini ada dasarnya. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Waktu itu di akhirat didatangkan 3 orang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pertama yang dipanggil Allah adalah seorang yang mati syahid. Lalu Allah bertanya, apa bekalmu untuk menghadapi kehidupanmu di akhirat? Maka orang yang mati syahid ini mengatakan, wahai Allah, engkau tentu maha tahu. Aku telah berjuang untuk memperjuangkan, menegakkan agamamu, dan aku terbunuh di medan perang, syahid. Apa jawaban Allah pada orang itu? Allah mengatakan, bohong. Kamu maju dengan gagah berani di medan perang itu dan terbunuh bukan karena untuk mencari keredoanku, tapi karena engkau ingin dipanggil menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Maka Allah melemparkan amalan itu ke muka orang tersebut, kemudian Allah melemparkannya ke dalam api neraka. Orang kedua yang dipanggil oleh Allah, seorang ulama besar. Allah bertanya lagi, apa bekalmu untuk menghadapi hidupmu di akhirat? Ulama besar ini mengatakan, wahai Allah, engkau maha tahu.
Aku telah mensyiarkan agamamu, mengajarkan agamamu, mengajak orang ke jalanmu. Allah bilang apa? Bohong. Engkau melakukan itu semua bukan untuk mencari keredaanku, tapi engkau melakukan itu agar orang-orang memanggilmu sebagai seorang ulama yang terkenal. Allah kemudian melemparkan amalannya, lalu menyuruhnya masuk ke dalam api neraka. Orang ketiga yang dipanggil Allah, orang yang sangat dermawan. Pokoknya bagi-bagi duit terus dah, bener gak? Allah tanya lagi, apa bekalmu menghadapi hidupmu di akhirat? Orang ini mengatakan, Allah, engkau maha tahu. Aku telah menginfakkan hartaku di jalanmu untuk menegakkan, membangun agamamu. Allah katakan apa? Bohong. Engkau melakukan itu semua bukan untuk mencari keredoanku, tapi engkau melakukan itu untuk orang-orang memujimu sebagai seorang yang sangat dermawan. Allah melemparkan amalannya ke mukanya, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Ini dalilnya mengapa para ulama tasawuf menafsirkan atau memaknai kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada itu adalah nggak mau terkenal. Ngapain terkenal? Ini susah tergelincirnya nih ya. Nah, oke. Back to you, Fit. Ntar masih ada yang kedua, ketiga nih. Ha. Oke, Ustadz. Barangkali bukan yang nggak boleh terkenal juga ya. Tapi kalau kita terkenal itu mungkin kita harus lebih apa ya, mawas diri, hati-hati dalam bertingkah laku, lebih jaga diri. Karena kita dalam posisi yang lebih rawan tergelincir dalam dosa, begitu kurang lebih ya Ustadz. Waduh, padahal saya baru kepengen jadi orang terkenal Ustadz. Makna yang kedua nih. Kalau makna pertama itu, kalau kita mau ada, engkau harus tidak ada, kita nggak mau terkenal. Makna yang kedua adalah, kita nggak mau dunia. Nggak mau dunia. Bukan kita nggak kaya, kita kaya raya. Kaya raya. Rezeki datang menghampiri kita terus-menerus. Tapi rezeki yang datang menghampiri kita terus-menerus itu tidak untuk kita. Tapi kita sebarkan manfaatnya selain untuk kita, sedikit, yang banyaknya itu buat orang lain. Ini sebabnya, ini dalilnya nih. Benar gak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Ini kalau dalam ilmu orang Indonesia namanya ilmu kantong bolong. Banyak duit yang dia dapat tapi bukan buat dia. Itu harta nggak ditaruh di hatinya. Harta numpang lewat. Persis kayak jadi ATM-nya Allah. ATM itu kalau sepi nggak ada yang make, itu nggak untung banknya. Bener ya? Tapi kalau ATM itu banyak yang make, sering diisi ulang pakai duit, itu banknya untung. Karena setiap kali orang narik dari ATM itu, ada fee-nya 6.500, bener nggak? Jadi makin banyak kita dapat duit, makin banyak kita sedekahkan, maka makin banyak lagi rezeki yang diberikan Allah pada kita. Waktu itu Rasulullah SAW dapat seekor kambing. Dikasih kepada Aisyah, suruh masak, bagi-bagiin. Waktu dihidangkan, Rasulullah SAW bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, itu Abu Hurairah udah dikasih belum? Udah. Abi Dzar Al-Ghifari udah dikasih belum? Udah. Si Anum udah dikasih belum? Udah. Fulan ini tanyain satu-satu sama Rasul, diabsenin. Sampai Aisyah radhiyallahu anha katakan, ya Rasulullah, udah saya bagiin semua. Yang sisa tinggal ini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, bukan yang ini yang sisa. Yang sisa yang udah dibagiin. Itulah yang tersisa buat kehidupan kita di akhirat kelak. Kalau yang ini cuma masuk badan kita, keluar jadi kotoran. Rasulullah SAW punya kebiasaan. Okay? Kalau ada tamunya datang, nanti ditawarin ke sahabat-sahabatnya. Ini siapa nih yang mau menjamu dia? Ada seorang sahabat, dia bilang, saya ya Rasulullah. Dibawalah tamunya Rasulullah SAW ini ke rumahnya. Padahal dia belum nelpon bininya nih. Belum ada telepon lagi. Pokoknya dia yakin aja bahwa tamunya Rasulullah SAW ke rumahnya. Dia bilang, Bin, ini ada tamunya Rasulullah SAW, ayo kita jamu, keluarin makanan. Katanya. Bininya bilang, bisik-bisik, nggak ada makanan habis. Tinggal segini-gininya nih buat kita sama anak-anak. Katanya. Suaminya bilang, udah nggak apa-apa. Ntar pura-pura minyak habis dah, lampu matiin. Kita makan bareng-bareng. Orang Arab makan bareng-bareng kayak di tampah gitu loh. Jadi tangan ketemu tangan. Tapi dia nggak ada yang dia suap. Cuma dia ketemu tangan aja biar kelihatan seakan-akan dia makan. Nah, ini Ben. Para sahabat adalah orang-orang yang kaya. Sebagian besar sahabat adalah pedagang-pedagang yang sukses. Tapi harta itu nggak ditaruh di dalam hatinya.
harta itu bukan alhaakumut takatsur. Bukan menumpuk-numpuk harga tak bisa jadi kayak orang gitu, enggak. Harta masuk dikeluarin, harta masuk dikeluarin. Oke, oke. Kalau yang pertama tadi kita udah bilang kita kagak mau terkenal. Yang kedua kita nggak mau dunia, bener. Yang ketiga, kita tidak pernah boleh merasa lebih baik dari orang lain. Ini men. Kita boleh alim, boleh soleh, boleh bakti sama orang tua, boleh dermawan, boleh nyebarin agamanya Allah. Tapi kita nggak pernah boleh merasa lebih baik dari orang lain. Nih. Karena inilah yang namanya the original sin. Ada film itu, ada film. Ini cikal bakal dosa tuh itu. Ketika iblis mengatakan, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari Adam. Ngapain aku berikan salam penghormatan pada Adam? Ini the original sin. Nah, jadi kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, itu nggak boleh. Bahkan dalam ajaran-ajaran tasawuf disebutkan, ini tasawuf nih. Dalam ajaran tasawuf disebutkan, seorang pendosa lebih mulia daripada orang yang memandang pendosa itu dengan pandangan yang merendahkan. Gelo gak? Seorang pendosa itu lebih mulia daripada orang lain yang melihatnya dengan pandangan merendahkan. Karena apa? Karena kita nggak tahu timeline orang masing-masing, men. Bisa jadi pada saat itu yang buat dosa dia. Tapi bisa jadi beberapa saat kemudian kita yang lakuin dosa itu. Atau kita lakuin dosa yang lain. Benar gak? Itu sebabnya Mu'az bin Yahya Ar-Razi mengatakan, kalau engkau tidak dapat memberikan manfaat kepada saudaramu, jangan engkau berikan mudarat padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan pada saudaramu, jangan engkau berikan kesedihan padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan pujian pada saudaramu, jangan engkau berikan hinaan dan celaan pada saudaramu. Ini men. Jangan, situasi orang beda. Tiap orang menghadapi situasi yang berbeda-beda. Bisa jadi seseorang menghadapi situasi yang sedemikian rupa sehingga dia melakukan dosa. Belum tentu juga kita tidak akan melakukan hal yang sama. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya dengan dosa yang telah ditaubatinya, maka tidaklah dia akan mati kecuali dia akan melakukan dosa yang setara. Gelo gak? Ini ada saudara kita nih, buat dosa nih. Dia udah taubat, kita permalukan dia. Rasul bilang, ente gak bakal mati sebelum ente lakuin dosa yang setara. Dahsyat, men. Ibnul Mubarak. Ini terakhir. Ibnul Mubarak menceritakan, waktu itu ada seorang yang siap-siap mau pergi naik haji. Istrinya lagi hamil muda. Maka dia pamit sama istrinya mau pergi menunaikan ibadah haji. Tapi istri yang lagi hamil muda ini ngidam. Dia nyium ada wangi-wangian masakan. Aduh nih, sebelum pergi haji tolong dong. Saya pengen banget nih sama masakan ini, bener gak? Maka suaminya carilah di mana sumber wangi-wangian masakan tersebut. Ketemu sebuah rumah reot yang udah jelek. Dia ketok. Ada 3 anak perempuan yang hidup di dalam rumah yang udah reot itu. Maka dia bilang, ini istri saya yang idam, jabang bayi yang mau tolong jual dong dikit makanannya, ini istri saya pengen banget. Gitu. Tapi anak-anak perempuan itu menolaknya. Tapi dia insist, maksa untuk tetap beli. Sampai anak-anak perempuan itu mengatakan, ya Syekh, makanan ini, kata dia, halal bagi kami, tapi haram bagimu. Orang ini kaget, bagaimana bisa? Kok ada makanan yang halal bagimu, tapi haram bagiku, katanya. Maka dia ceritakan, kami 3 bersaudara, adik-beradik, orang tua kami telah meninggal dunia. Kami nggak ada yang nanggung lagi hidup kami. Udah beberapa hari kami nggak makan. Kemarin kami jalan-jalan ke pasar, ada bangkai keledai. Yang kami masak ini adalah bangkai keledai tersebut yang wanginya tercium oleh istrimu. Itu sebabnya masakan kami ini halal bagi kami, tapi haram bagimu. Itu sebabnya kita nggak bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Karena situasi yang dihadapi orang yang buat dosa itu tidak terbayangkan oleh kita. Benar ya? Inilah kira-kira
mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari penjelasan para ulama terhadap kalimatnya Imam Ghazali, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ketika kita telah membuat diri kita tidak ada, nggak penting. Dalam kesuksesan suatu hal itu nggak penting bahwa itu di dalamnya ada kita, nggak penting. Itu berarti kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu ya sebabnya orang-orang yang ikhlas dalam berbuat, maka perbuatannya akan sukses dan dikenang sampai ratusan tahun. Contohnya Ibu Siti Hajar. Tapi kalau ente cuma untuk pencitraan, kalau ente cuma untuk ego kita, maka perbuatan itu akan hilang dengan hilangnya kita dari kehidupan di dunia. Back to you, Fit. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ini penting sekali isi tausiah kali ini dan insya Allah dapat diambil manfaatnya oleh para sahabat Smart Skill School. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Udah malam-malam masih bisa hadir memberikan tausiah. Barakallah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.